وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه الهدى بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahmani wa rahmatullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat kesehatan, nikmat usia, nikmat waktu, nikmat rasa aman, nikmat rezeki, dan kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya. Terutama Allah SWT telah memilih kita menjadi hamba-hamba yang beriman kepadanya. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang menjadi modal kita untuk menuju akhiratnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah SWT pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak nikmat tersebut. Di sini kita memiliki suatu program dan mudah-mudahan program ini memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita menimba ilmu agama. Sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha, illa dzikrullah wa ma wala, wa 'aliman wa muta'allimah." Dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala apa-apa yang mendukung kepada zikrullah tersebut, dan orang yang alim, orang yang berilmu, serta orang-orang yang menimba ilmu. Ma'asyirin rahmani wa rahmakumullah jami'an. Sehingga banyak sekali manusia yang tersibukkan dengan dunia, sehingga dunia dia dapati, namun dunia tersebut memalingkan dia dari akhirat. Maka seharusnya bagaimana dunia ini menjadi wasilah, menjadi jembatan kita untuk menuju akhirat. Karena hidup ini ada titik awalnya dan juga ada titik akhirnya. Titik awalnya adalah kita dilahirkan, dan titik akhirnya, titik awalnya adalah kita dilahirkan, dan titik akhirnya adalah kematian. Sehingga jembatan dunia menuju akhirat yaitu adalah kehidupan ini. Ma'asyirin rahmani wa rahmakumullah jami'an. Maka segala sesuatu, aktivitas-aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita, mudah-mudahan kita arahkan untuk mendukung mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita bekerja, kita beraktivitas rumah tangga, kita melakukan kegiatan-kegiatan dan seterusnya, kita tujukan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita dijauhkan dari laknat tersebut. Ma'asyirin rahmani wa rahmakumullah jami'an. Pada sore hari ini kita melanjutkan pelajaran kita sampai pada beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan nanti kita sampai pada halaman 69 pada poin kitab-kitab yang ada pada ahli kitab. Ma'asyirin rahmani wa rahmakumullah jami'an. Perkara iman, kita tidak bisa mengambil suatu kepercayaan begitu saja. Kenapa? Karena alih-alih kita itu mempercayai dan meyakini sesuatu,
ternyata dampak buruk akan terjadi di akhirat kelak. Sehingga kita betul-betul harus mencari ilmunya. Apa yang menjadi keyakinan kita dan apa yang kita percayai. Karena kalau kita itu salah beriman, maka resikonya ini sangat fatal. Oleh karenanya, ma'asyirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah terbukalah pintu hidayah di dalam jiwa kita sehingga kita menerima agama Islam ini. Namun terkadang kita itu acuh dan mengabaikan, yaitu apa? Tidak mau mempelajari Islam itu lebih dalam, hanya sekedar ikut-ikutan. Maka kita mengaji seperti ini, kita niatkan karena Allah SWT, dan juga kita niatkan untuk memperdalam keimanan kita. Kita belajar kitab Tauhid jilid yang pertama, kemudian kita belajar kitab Tauhid jilid yang kedua ini babagan masalah iman. Kita mempelajari rukun iman step by step. Setelah kita tahu iman kepada Allah, apa kewajibannya, kemudian kita beriman kepada malaikatnya, kemudian kita beriman kepada kitab-kitabnya. Sehingga ma'asyirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini menjadi suatu prinsip dan pegangan. Apabila kita itu mengimani kitabullah, maka kita akan mengikuti dan juga kita akan tunduk dan patuh terhadap apa yang kita imani tersebut. Makanya tidak menjadi obat bagi orang-orang kafir, yaitu kitabullah, yang seharusnya kitabullah itu adalah syifa, obat bagi hati. Maka kitabullah tidak memiliki asar, tidak memiliki berpengaruh, tidak memiliki pengaruh bagi orang-orang yang tertutup hatinya. Oleh karenanya di sini ma'asyirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah SWT keimanan kita, sehingga kita punya kepedulian, kita iman kepada Allah, kita punya kepedulian iman terhadap malaikatnya, kemudian kepada kitab-kitabnya, rasulnya, takdir, dan juga hari akhir. Sehingga kita mempelajari hal ini adalah perkara yang besar. Ini adalah perkara yang besar. Ma'asyirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada waktu yang lalu sudah kita bahas tentang beriman kepada kitabullah itu meliputi apa saja. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, dan Allah SWT menurunkan kitab-kitabnya tersebut itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sudah diterangkan jalan menuju surga itu sudah lengkap. Sebaliknya sudah diterangkan pula jalan-jalan yang membinasakan. Sehingga kalau kita itu sudah tahu, tinggal apakah kita itu mau mengikuti atau kita menjauhinya. Apakah kita mengikuti jalan petunjuk tersebut, jalan-jalan menuju surga, atau sebaliknya manusia karena ada syahwat dan godaan syaitan sehingga dia mengikuti hawa nafsunya. Sehingga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya itu adalah jalan-jalan yang bisa membuat manusia itu binasa, ternyata dia tetap ngeyel. Ma'asyirin rahmani wa rahimakumullah jami'an, bukankah yang namanya mencuri itu dosa? Bukankah yang namanya berbohong itu dosa? Bukankah yang namanya berzina dan seterusnya itu dosa? Kenapa manusia masih bisa terjerumus dalam perbuatan tersebut? Ini semua karena hawa nafsu. Ma'asyirin rahmani wa rahimakumullah jami'an, sehingga kitabullah ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita wajib untuk mengimani kitab-kitab tersebut. Ma'asyirin rahmani wa rahimakumullah jami'an, sehingga sudah disebutkan dalilnya baik secara umum maupun khusus, dan juga ada kita beriman terhadap kitab-kitab yang secara rinci seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quranul Karim.
Ma'asmin rahmani wa rahmakumullah jami'an. Kemudian berikutnya kita bahas pada halaman 69, yaitu kitab-kitab yang ada pada ahli kitab. Ma'asmin rahmani wa rahmakumullah jami'an. Sesungguhnya apa yang ada di tangan ahli kitab yang mereka namakan sebagai kitab Taurat dan Injil dapat dipastikan bahwa ia termasuk hal-hal yang tidak benar penisbatannya kepada para nabiullah. Maka tidak bisa dikatakan bahwa Taurat yang ada sekarang adalah Taurat yang dahulu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Juga Injil yang ada sekarang bukanlah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi keduanya bukanlah kedua kitab yang kita diperintahkan untuk mengimaninya secara rinci, dan tidak benar mengimani sesuatu yang ada dalam keduanya sebagai kalamullah, kecuali yang ada di dalam Al-Quran lalu dinisbatkan kepada keduanya. Ma'asmin rahmani wa rahmakumullah jami'an. Setelah kita mempelajari pada waktu yang lalu bahwasanya kita harus beriman terhadap kitab-kitab Allah. Di antaranya adalah di situ ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran dan Suhuf, lembaran-lembaran yang ada di Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa alaihissalam. Nah, di sini apakah sama kitab-kitab terdahulu dengan kitab-kitab yang ada pada zaman saat ini? Mereka menisbatkan, mengatakan itu adalah Injil dan itu adalah Taurat. Orang-orang Yahudi mereka memegang Taurat, orang-orang Nasrani memegang Injil. Apakah boleh kita mengimani pada zaman saat ini? Ma'asmin rahmani wa rahmakumullah jami'an. Kalau yang terdahulu pada masanya, pada masa kitab-kitab tersebut diturunkan, kita wajib untuk beriman. Namun yang untuk zaman saat ini kita tidak diperbolehkan untuk mengimaninya. Kita tidak boleh mengimani isinya bahwasanya itu adalah firman Allah. Kenapa? Nanti kita baca alasan-alasannya. Kenapa? Karena apa yang ada di mereka saat ini itu sudah tidak orisinil. Campur tangan mereka berani dengan lancar mengubah kalam Allah tersebut. Makanya Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Allah subhanahu wa ta'ala keautentikan, keaslian Al-Quranul Karim dijaga oleh Allah SWT sampai hari kiamat. Sehingga ketika kita sedang tadarus, sedang simaan, sedang murojaah, baca Al-Quran, yang satunya baca, yang satunya itu menyimak, maka sama Al-Qurannya. Ma'asmin rahmani wa rahmakumullah jami'an. Sehingga tidak ada yang di situ itu yang janggal. Misal ada hilang kata, hilang huruf atau apa, tidak ada. Kecuali ketika di situ itu ada beberapa bacaan. Ma'asmin rahmani wa rahmakumullah jami'an atau qiraah. Maka di sini Al-Quran yang kita pegang adalah sama, sehingga tidak ada campur tangan dari manusia. Ini hikmah kenapa Rasulullah SAW diberikan oleh Allah SWT sesuatu, yaitu apa? Ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bagaimana mungkin yang tidak bisa membaca dan tidak menulis itu mengubah sesuatu? Ma'asmin rahmani wa rahmakumullah. Maka Al-Quran itu adalah benar-benar 100% itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kitab-kitab yang ada di mereka tersebut, baik Taurat ataupun Injil, ini sudah mengalami perubahan-perubahan.
kita baca. Kedua kitab tersebut telah dinasakh atau dicabut masa berlakunya dan diganti oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan terjadinya perubahan dan pemalsuan terhadap keduanya di lebih dari satu tempat dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat yang menerangkan bahwasanya kitab-kitab terdahulu tersebut sudah dilakukan tahrif, perubahan oleh mereka, sehingga di sini kita tidak bisa beriman kepada kitab-kitab tersebut. Ma'asasmin rahmani wa rahmakumullah jami'an. Berikutnya halaman 70, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-75, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-75, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, sedang mereka mengetahui, sehingga mereka ini mengubah tersebut itu secara sadar. Lantas apa yang menjadikan mereka itu berani untuk mengubah kalamullah tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah hawa nafsu. Mana yang cocok bagi dirinya dan mana yang tidak cocok bagi dirinya, mana yang menguntungkan syahwatnya dan mana yang tidak menguntungkan syahwatnya. Makanya akhirnya apa? Menjadi carut marut kan itu hukum-hukum tersebut. Makanya sampai hari kiamat yang namanya zina, minum khamr di dalam agama Islam ya tetap haram. Meskipun di antara tanda-tanda hari kiamat itu ada orang-orang yang menghalalkan perzinaan. Ma'asasmin rahmani wa rahmatullah. Tetapi di sini Allah menjaga hukum tersebut. Makanya kalau seseorang itu sudah dikasih aturan, ternyata aturannya itu tidak menguntungkan bagi dirinya, maka solusinya untuk biar syahwatnya itu terlampiaskan, ya dirubah aja aturannya. Maka yang terjadi adalah seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab. Mereka dengan beraninya mengubah dan mengotak-atik Al-Quran, Kitabullah, yakni Taurat dan Injil tersebut. Sementara mereka itu sudah paham. Ma'asasmin rahmani wa rahmatullah, bukan tipu, bukan cuma sekedar salah ketik, tapi memang sengaja untuk mengubah. Kemudian di dalam ayat ini, ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-75, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kaum muslimin bahwa sebagian dari Bani Israel memang mendengar wahyu Allah yaitu Taurat, tetapi setelah itu ia mengubah, menyelewengkan atau menafsirkan seenaknya. Untuk apa? Kepentingan dunia. Makanya kalau kita ingin mentadabburi ayat-ayat Allah, kita menggunakan tafsir-tafsir dari para ulama, sehingga kita tidak bisa hanya mengandalkan akal-akal kita. Kenapa? Kalau kita nanti mengandalkan akal-akal kita, maka nanti masuk di situ hawa nafsu. Ma'asasmin rahmani wa rahmatullah jami'an. Kemudian dalam ayat ini Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menafsirkan mereka mengetahui kebenaran dari sifat Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Taurat, tetapi mereka apa? Menyembunyikan dan menafsirkannya dengan makna lain.
Makanya kalau kita mengkaji Al-Quran, mentafsirkan dan maknanya seperti itu, kita imani. Masa semin rahmani wa rahimakumullah, jangan hawa nafsu kita sehingga apa? Ingin menyelewengkan. Contoh ketika seorang pelaku riba itu mendengarkan ayat-ayat riba kan itu, maka imani itu adalah larangan Allah SWT. Jangan ditafsirkan kalau riba itu maksudnya itu mencuri harta orang. Itu beda lagi. Itu mencuri kan itu. Mengambil keuntungan dan mendolimi orang lain. Ini kan orang yang riba ini kan ketika hutangnya itu berbunga, dia kan juga sukarela kan itu untuk memberikan keuntungan dari hutang piutang tersebut. Akhirnya dia ingin memalingkan makna-makna dari ayat-ayat yang mengharamkan tentang riba, sehingga yang seperti ini akhirnya orang tersebut sulit untuk meninggalkan masalah riba tersebut. Kenapa kok sulit? Karena dia sudah membentengi diri dari ayat tersebut, sehingga seakan-akan kayak kepanasan ketika dibacakan ayat riba tersebut. Kenapa? Karena dirinya pelaku riba. Tapi berbeda dengan orang yang sudah mengimani dan menerima. Dia sebagai pelaku riba, kemudian didatangkan ayat-ayat riba, kemudian dia mengatakan saya beriman terhadap ayat tersebut. Saya beriman, saya menerima ayat tersebut. Namun saat ini memang saya belum bisa meninggalkan riba tersebut. Nah, ini kan ada hawa nafsu. Tapi di sini ada poin, yaitu apa? Suatu saat dia akan meninggalkannya. Kenapa? Karena dia beriman. Sehingga ada proses ketika orang tersebut mau menjauhnya tersebut. Tetapi di sini syahidnya adalah didahului oleh iman dan ketundukan terlebih dahulu. Maka berbeda dengan orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu. Maka orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu akhirnya apa? Ditakwil ayat-ayat riba tersebut. Oh, ayat riba ini maksudnya bukan yang ini gitu. Bukan maksud yang orang yang hutang piutang kemudian bunga kemudian dan seterusnya. Bukan ini, ditafsirkan dengan yang lain. Enggak perlu seperti ini. Makanya yang terjadi adalah orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya akhirnya apa? Dia terjebak. Yaitu apa? Kalau sesuai selera dia pakai, kalau tidak sesuai dengan seleranya dia tinggalkan, dia ubah. Ini bagaimana mereka telah melakukan hal yang seperti itu, yaitu dari kalangan Bani Israel dan juga dari kalangan Nasrani, berani mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat atau dalam kitab Injil. Sehingga di sini konsekuensinya adalah kita tidak bisa mengimani kitab tersebut di zaman saat ini. Ma'asmin rahmani wa rahmatullah jami'an. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-13, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waj'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an ma'adihi wa nasu haqqan mimma dhukiru bih wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu 'anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin." Tetapi mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asmin rahmani wa rahmatullah jami'an. Dan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalilan fawailul lahum
mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka. Lalu mereka mengatakan ini dari Allah untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Maka celakalah mereka karena apa yang ditulis dengan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka ngarang-ngarang sendiri, mereka tulis-tulis sendiri, kemudian dia mempromosikan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak manusia yang kepincut, sehingga banyak manusia yang tertipu, sehingga banyak manusia yang ingin membeli promosi-promosi tersebut, sehingga mereka apa? Menjual dengan harga yang rendah, yaitu dunia. Makanya praktek seperti ini juga seperti orang yang jual agama untuk dunia. Ma'asasmin rahmani wa rahmatullah jami'an. Sehingga banyak sekali orang yang qadar wa masyafa'al tertipu. Dia mengatakan saya punya bisnis, mari investasi ke saya, kan gitu. Kemudian dia membawakan dalil-dalil agama. Dia secara fasih di dalam lisannya mengeluarkan dalil-dalil tentang agama, sehingga banyak orang yang berbondong-bondong dia memakai baju-baju agama. Kemudian akhirnya dia invest di situ itu 1 juta, 2 juta. Akhirnya banyak orang yang kepincut. Setelah itu apa? Ternyata dia penipu. Banyak atau tidak? Banyak. Ma'asasmin rahmani wa rahmatullah jami'an. Makanya yang seperti ini, bagaimana dunia itu menggoda. Dunia itu menggoda. Ketika seseorang itu sudah berhubungan dengan harta, kalau dia tidak punya iman, maka gelap mata. Syahwat kita, keinginan kita itu terhadap dunia. Makanya akhirnya bagaimana sampai mereka ini, orang-orang Nasrani, Yahudi ini berani ngakali kitab-kitab mereka. Untuk apa? Kepentingan mereka. Sebagaimana kisahnya Salman Al-Farisi ketika hijrah, itu luar biasa. Sehingga bagaimana Salman Al-Farisi ini menemukan ada rahib, yang rahib tersebut itu di permukaan, di masyarakat itu adalah orang yang saleh. Kemudian dia menyerukan kepada jamaahnya untuk apa? Untuk sedekah, untuk infak. Lantas ketika si rahib ini mati, pendeta ini mati, banyak orang yang menangis, banyak orang yang terenyuh, banyak orang yang merasa ditinggalkan dan seterusnya. Sehingga akhirnya sama Salman Al-Farisi dibongkar. Si rahib ini, si pendeta ini menyimpan harta-harta kalian. Dia punya brankas khusus, punya lemari khusus yang ditimbun oleh dia, gitu. Akhirnya berubah kan itu. Akhirnya mayit ini akhirnya ya dicelah bisa-bisa. Kenapa? Karena tahu kedoknya, gitu, terbongkar. Ma'asasmin rahmani wa rahmatullah jami'an. Sehingga di sini ini menjadi pelajaran bagi kita, yaitu apa? Gara-gara syahwat, gara-gara nafsu, sehingga sampai berani-beraninya mereka mengubah kalamullah. Sehingga kalau ada orang yang berdusta atau menjual agama untuk keuntungan, mengeruk keuntungan dunia, dahulu itu sudah ada, maka ini pengikutnya. Kemudian kita baca, di antara bentuk pengubahan yang dilakukan oleh ahli kitab adalah penisbatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah, dari yang demikian, yaitu apa? Tuduhan-tuduhan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita yakini lam yalid wa lam yulad. Ternyata mereka mengatakan Allah itu punya Ma'asasmin rahmani wa rahmatullah. Jadi makanya mengucapkan selamat Natal ini kalimat yang parah, yang besar akibatnya. Ini hubungannya adalah dengan ketauhidan. Kalau masalah toleransi, Islam sudah mengajarkan bagaimana kita tidak mengganggu ibadah-ibadah mereka. Silahkan,
Bagaimana ketika mereka itu melakukan hal-hal sesuai dengan keyakinannya, gak ada yang mengganggu. Tetapi dalam masalah kita mengucapkan selamat Natal atau selamat kepada agama-agama lainnya, ini sesuatu yang besar. Ini masalah akidah. Seakan-akan kita membolehkan, seakan-akan kita menyetujui. Waliyahudillah. Makanya di sini bagaimana orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taubah ayat yang ke-30. Wa qalatil yahud Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Berkata Yahudi, Uzair itu adalah anak Allah. Dan juga berkata Nasrani, Al-Masih itu adalah anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiquna qawla alladziina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Yang demikian itu adalah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Dilaknatilah oleh Allah, dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Ma'asmin rahmani wa rahmatullah jami'an. Ini sesuatu yang besar. Bagaimana mereka berani mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sama sekali keterangan di dalam kitab-kitab mereka bahwasannya Uzair dan juga Nabi Isa itu sebagai anak Allah. Namun ini menjadi bid'ah mereka, sehingga mereka mengada-ngadakan sesuatu yang baru, sehingga mereka ngarang-ngarang sendiri. Mereka mengatakan Uzair itu adalah anak Allah dan juga Nabi Isa adalah anak Allah. Ma'asmin rahmani wa rahmakumullah jami'an. Kemudian berikutnya, begitu pula penuhanan orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam, serta perkataan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satu oknum parsial bagian dari 3 unsur, atau yang lebih dikenal dengan kepercayaan Trinitas. Ma'asmin rahmani wa rahmakumullah jami'an. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72 sampai ayat yang ke-73. Ini menjadi sesuatu hal yang harus kita ketahui dan harus kita imani, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an Karim, dan bahwasanya mereka berani mengada-ngadakan sesuatu yang baru dan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani Israil ubudullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri, Nabi Isa sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka Allah pasti mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu pun seorang penolong pun. Ma'asmin rahmani wa rahmakumullah jami'an. Ini lancangnya mereka. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Masih. Padahal Al-Masih sendiri, Nabi Isa sendiri mengatakan ubudullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah,
Robku dan Rob kalian. Tapi mereka Bani Israel, orang-orang Nasrani mengatakan apa? Allah itu adalah Nabi Isa. Makanya di dalam beberapa tafsir disebutkan mereka orang-orang Nasrani punya keyakinan terhadap Nabi Isa itu ada beberapa hal. Di antaranya mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Allah itu sendiri. Kemudian di antaranya lagi mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Allah. Kemudian ada yang mengatakan dari orang Nasrani memiliki keyakinan bahwasanya ibunya Maryam dan juga Nabi Isa itu adalah Tuhan. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan dari tiga, yaitu Ruhul Kudus dan Tuhan Bapa dan Nabi Isa itu sendiri. Bahasa mereka adalah Yesus. Ma'asafin rahmani wa rahmatullah. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi Isa itu mengajarkan seperti itu? Apakah Nabi Isa itu memberikan sabda-sabdanya itu seperti itu? Maka Al-Quran menjelaskan, wa qala al-masihu ya bani Israil ubudullaha rabbi wa rabbakum. Nabi Isa sendiri mengajak kepada Bani Israel agar apa? Beribadah kepada Allah saja. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbku dan Rabb kalian. Ma'asmin rahmani wa rahmatullah. Jom kita baca. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka telah mengubah firman-Nya, mereka melalaikan peringatan-peringatan Allah serta menisbatkan kepadanya apa yang maha suci dari Allah, apa yang Allah maha suci dan bersih daripadanya. Mereka menuhankan yang lainnya bersamanya dan berbagai hal lain yang mereka susupkan di dalam kitab-kitab mereka. Dengan demikian tidak sah dan tidak benar penisbatan kitab-kitab ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adapun Injil dan Taurat pada zaman ini, maka kita tidak boleh untuk beriman. Kenapa? Karena itu sudah dicampur adukkan. Di samping itu ada beberapa hal yang lebih menguatkan ketidakbenaran penisbatan ini kepada Allah. Di samping apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran, yaitu antara lain yang sesungguhnya apa yang ada di tangan ahli kitab yang mereka yakini sebagai kitab suci adalah bukan naskah atau nushah yang asli, akan tetapi apa? Terjemahannya. Makanya kitab Injil yang asli itu yang seperti apa, yang beredar itu adalah terjemahannya. Berbeda dengan Al-Quran Karim. Maka terjemahan Al-Quran Karim, maka ayat yang asli dari huruf Arabnya tersebut itu harus tercantumkan dalam mushaf tersebut, dalam Al-Quran tersebut. Kemudian yang B, bahwa kitab-kitab itu telah dicampuri oleh apa? Perkataan para ahli tafsir, fasir, dan para ahli sejarah, mu'arrikh, juga orang-orang yang mengambil kesimpulan hukum dan sejenisnya, sehingga tidak bisa dibedakan mana itu firman Tuhan, mana itu firmannya perkataan-perkataan pendeta-pendeta yang lainnya, perkataannya Paulus dan seterusnya, sudah nggak bisa dibedakan di situ itu. Berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Bahkan Al-Qur'anul Karim terbedakan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mana itu Al-Qur'an, mana itu hadis, ini jelas. Makanya dalam buku tafsir, mana itu Al-Quran dan mana itu penjelasan dari para ulamanya, maka itu terbedakan. Kemudian berikutnya yang C, tidak benar penisbatannya kepada Rasul karena tidak memiliki sanad, tidak memiliki rantai yang dapat dipercaya atau dipertanggungjawabkan. Taurat ditulis sesudah Nabi Musa alaihissalam berselang beberapa abad. Adapun Injil-Injil yang ada semuanya dijelaskan kepada pengarang atau penulisnya. Lagi pula telah dipilih dari Injil-Injil yang bermacam-macam dan keterangan-keterangan yang berikutnya. Ma'asmin rahmani wa rahmatullah jami'an. Demikian apa yang bisa kita kaji. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ilmu kepada kita, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, sehingga ketika kita beramal dan di situ adalah kita sedang mengamalkan Al-Qur'anul Karim, mudah-mudahan